Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aminah Oktaviani dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kultur mikroalga. Untuk mempersingkat waktu, yuk langsung disimak aja pembahasannya. Sebelum mengetahui cara pembuatan kultur mikroalga, kita harus tahu dulu nih, apa itu kultur mikroalga dan tujuannya. Kultur mikroalga merupakan salah satu teknik untuk menumbuhkan mikroalga dalam lingkungan tertentu yang terkontrol. Kultur mikroalga dilakukan untuk tujuan pengembangan, diversifikasi sumber makanan, atau suplemen bagi manusia. Kultur mikroalga juga dilakukan untuk tujuan remediasi perairan yang tercemar, karena mikroalga memiliki kemampuan sebagai bioindikasi kualitas perairan dan bioremediator untuk melakukan bioremediasi terhadap perairan yang tercemar. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam kultur mikroalga mandiri di rumah yaitu 5 aqua botol 600 ml, 5 wadah plastik, 5 sampel air yang terdiri dari air PDAM, air mineral, air selokan, air hujan, dan air kolam, dan masing-masing air tersebut sebanyak 1 liter, dan yang terakhir yaitu 15 koin 100 atau 200 perak. Kultur mikroalga pada botol dilakukan dengan menyiapkan 5 jenis sampel air yang berbeda, lalu dimasukkan ke dalam 5 botol air yang berbeda, dan masing-masing botol terisi air sebanyak 500 ml. Kemudian botol diletakkan di tempat yang terkena paparan sinar matahari dan diamati selama 14 hari. Kultur mikroalga pada koin dilakukan dengan menyiapkan 5 jenis sampel air yang berbeda, kemudian dimasukkan ke dalam 5 wadah yang berbeda dan masing-masing air diisi sebanyak 500 ml pada wadah. Kemudian koin dimasukkan ke dalam 5 wadah yang berbeda dengan ketentuan tertentu. Masing-masing wadah berisi 3 koin dan kemudian wadah diletakkan pada tempat yang terkena paparan matahari dengan kondisi tanpa tutup dan diamati selama 14 hari. Pada hari ke-1 belum terjadi perubahan warna pada setiap sampel, baik pada sampel air hujan, air PDAM, air akuarium, air mineral maupun air selokan. Pada hari ke-7, air selokan dan air akuarium terlihat menunjukkan warna keruh ditandai dengan munculnya bintik berwarna hijau pada dasar botol. Air PDAM, air hujan, dan air mineral belum menunjukkan perubahan warna. Pada hari ke-14, air selokan dan air akuarium terlihat semakin hijau, ditandai dengan semakin banyaknya bintik berwarna hijau pada dasar botol. Sedangkan air PDAM, air hujan, dan air mineral tidak mengalami perubahan warna. Pada hasil pengamatan kultur botol yang berisi air mineral dari hari ke-1 hingga hari ke-14 tidak mengalami perubahan warna dan pertumbuhan mikroalga. Hal ini dikarenakan air mineral telah mengalami berbagai proses, seperti pemurnian dan penyulingan. Hal ini didukung dengan pernyataan Amir et al. 2021 bahwa air mineral telah mengalami pemurnian dan penyulingan. Pada botol yang berisi air sungai atau air selokan yang mengalir, terlihat adanya perubahan warna pada hari ketiga, yaitu mulai keruh, dan pada hari seterusnya mengalami perubahan warna menjadi kuning kehijauan. Pada hari ke-14, terlihat adanya koloni mikroalga berwarna hijau pada botol. Hal ini dikarenakan sampel air sungai mengandung nutrisi yang cukup untuk pertumbuhan mikroalga. Hasil pengamatan pada botol yang berisi air hujan tidak mengalami perubahan warna dari hari pertama pengamatan hingga hari ke-14. Hal ini dikarenakan air hujan sendiri dapat mengganggu pertumbuhan alga dengan cara mengeluapkan unsur hara yang berguna bagi pertumbuhan mikroalga, sehingga mikroalga mengalami gangguan pertumbuhan. Hal ini sesuai dengan Pires et al. 2017, bahwa unsur hara dalam air genangan mudah hanyut saat terkena hujan, sehingga akan tergantikan oleh air baru dan membutuhkan waktu bagi mikroalga untuk beradaptasi dan tumbuh. Hujan dapat mengganggu mekanisme penting yang mengatur pertumbuhan alga. Hasil pengamatan pada botol yang berisi air PDAM berwarna jernih pada awal pengamatan hingga hari ke-14.
Hal ini menandakan bahwa tidak adanya pertumbuhan mikroalga pada botol dengan sampel air PDAM. Pertumbuhan mikroalga tidak terjadi sebab kandungan air PDAM yang digunakan tidak mengandung nutrisi untuk mendukung pertumbuhan mikroalga. Hasil pengamatan pada botol yang berisi air akuarium mengalami perubahan warna pada hari ketiga pengamatan menjadi sedikit keruh dan agak kehijauan, dan pada hari ke-14 terdapat bintik-bintik hijau yang mengendap di bawah botol, dan air akuarium juga menunjukkan warna hijau. Hal ini dapat terjadi karena adanya nutrisi seperti nitrogen yang berasal dari pakan ikan tidak termakan, sehingga air pada wadah dapat mengalami perubahan warna. Hal ini sesuai dengan pernyataan Widiantoro et al. 2018 bahwa adanya nitrogen disebabkan oleh pakan yang tidak termakan ikan dan hasil metabolisme ikan itu sendiri. Pada hari ke-1 belum terjadi perubahan warna dan pertumbuhan koloni pada setiap sampel air, baik pada air hujan, air PDAM, air akuarium, air mineral, maupun air selokan. Pada hari ke-7, air selokan dan air akuarium terlihat berubah warna menjadi sedikit keruh dan menjadi kuning kecoklatan, dan mulai terlihat koloni putih pada permukaan koin. Air PDAM, air hujan, dan air mineral tidak mengalami perubahan warna. Pada hari ke-14, pembentukan koloni pada air selokan dan air akuarium lebih banyak dari sebelumnya, dan terjadi perubahan warna menjadi kuning kecoklatan. Pada sampel air hujan, air mineral, dan air PDAM tidak terlihat perubahan sama sekali. Pada hasil pengamatan kultur koin, wadah berisi air mineral, air hujan, dan air PDAM tidak mengalami adanya pertumbuhan koloni mikroalga pada koin maupun perubahan warna pada air. Pada ketiga wadah tersebut hanya terdapat kotoran dan debu yang merupakan kontaminan, dikarenakan wadah dibiarkan terbuka selama masa pengamatan. Nutrisi yang kurang untuk pertumbuhan mikroalga pada ketiga sampel air tersebut juga menjadi alasan mengapa mikroalga tidak ditemukan pada hasil akhir pengamatan. Hasil pengamatan pada wadah yang diisi dengan akuarium mulai terjadi perubahan warna pada hari ke-7 menjadi kuning kecoklatan, dan ditemukan pula koloni berwarna putih pada permukaan koin. Hasil pengamatan pada wadah yang diisi dengan air selokan yang mengalir, terdapat perubahan warna menjadi kuning kecoklatan, dan pada hari ke-14 ditemukan beberapa koloni alga coklat pada dasar wadah, juga pada permukaan koin, yang mengindikasikan adanya pertumbuhan mikroalga. Pertumbuhan mikroalga dipengaruhi oleh nutrisi berupa nitrogen, juga dipengaruhi oleh pH air, suhu, temperatur, dan juga kadar oksigen terlarut dalam air. Menurut Haryani DKK 2017, adanya pertumbuhan mikroalga tergantung pada kandungan yang ada di dalam air, seperti pH air, suhu, temperatur, dan juga kadar oksigen terlarut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.